Selamat siang para sahabat Redemptoris dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang indah ini saya Pater Umbudamu CSSR atau biasa dipanggil Pater Ude Jos. Saya akan mewawancarai Bruder Jeffrey CSSR yang akan mengikrarkan kaul kekalnya besok. Oke Bruder, mari silakan gabung bersama saya. Oke, Pak. Bruder mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat. Ya, nama saya Bruder Fredericus Novianus Wadangkelen. Yap, Ya, saya biasa disapa Bruder Jeff. Bruder Jeff. Ya, Bruder Jeff berasal dari saya asal dari Flores Timur, Yap. di khususnya di Larantuka. Oh, dilarang untuk oke. Ini banyak yang bertanya pasti. Kira-kira pertama kali Bruder mengenal Redemptoris itu di mana dan kapan? Ya, baik Pater, di rumah saya itu dekat dengan biara Redemptoris Iya. di Waitiu, dan juga ada paroki Redemptoris itu ada juga. Yap. Lotala di situ. Ya, saya kenal karena dulu awalnya ada Pater Okto di situ, Yap, ada Pater yap. Rihera, Pater Bora, dan juga ada Pater yang lain. Saya kenal Redemptoris dari situ, dan juga karena sering misa novena sore hari waktu masih kecil, ya nenek saya selalu ajak saya untuk Ajak misa Bruder untuk di misa di sana. Yo. gereja Waitiu. Setelah itu kan Bruder kan masuk SD, SMP, SMA. Bruder SMA-nya di mana? Sekolahnya di mana? Saya semuanya di Semarokeng, Pater. Iya, sebenarnya oke ya. Apakah di situ ada seorang Redemptoris yang top? Ada Frater Top ada. Yap. Yaitu saya kelas 1 itu ya sekarang Pater Lawrence. Yap. Ya, lalu saya kelas 2 itu Pater Theus Tuno, Yap. dan saya yang ketiga itu Pater Erwin. Iya. Setelah dari situ Bruder memutuskan untuk menjadi seorang calon imam dalam kongregasi Si Redemptoris. Redemptoris. Ya. Apakah di situ langsung bilang mau jadi calon imam Redemptoris atau calon Bruder? Ya, waktu itu saya pengen menjadi seorang calon imam Redemptoris. Oh, calon imam Iya. Redemptoris ya. Belum kenal di dalam Redemptoris itu, belum kenal kalau ada juga bruder di Redemptoris. Kenapa ingin menjadi Bruder? Ya, awalnya saya ketika masuk di formasi pendidikan di postulat, di postulat, yap. itu saya awalnya kenal dalam kongregasi Redemptoris itu hanya ada calon imam aja. Iya, oh hanya Ya. calon imam ya. Dan saya kenal, lalu di postulat kan ada kita les dengan Pak Mikaheren. Iya, Ya, iya. Pak Mikaheren itu suruh kami terjemahkan buku Jerat Menjela Oh, buku Jerat Menjela ya. yang adalah seorang bruder Redemptoris. Terjemahan dari buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, sip, sip. Iya, Pak. Lalu di situ saya membaca, kemudian saya tertarik dengan spiritualitas cara hidup Santo Jerat Menjela yang ada tertulis dalam buku itu. Kemudian saya tertarik dan memutuskan untuk melamar menjadi seorang bruder. Bruder. Wah, luar biasa. Setelah itu kan teman-temannya Bruder kan mereka ingin menjadi seorang imam. tapi Bruder sendiri yang memilih menjadi Bruder. Setelah itu Bruder melanjutkan pendidikan ke Jogja ya, 1 Iya, tahun. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ini kan dalam waktu dekat Bruder akan mengikrarkan kaul kekal. Bahkan ini besok ini. Kira-kira apa yang mendorong Bruder untuk mengikrarkan kaul kekal itu? Iya, saya pertama tentunya Tuhan ya. Yap. Ya, Tuhan yang bekerja juga di sini. Iya. Kemudian motivasi dan dukungan dari para konfrater, Yap. ya, imam-imam Redemptoris, bruder dan juga frater. Kemudian kedua orang tua saya juga, Yap. ya, yang mendukung, yang motivasi saya hingga saya dengan mantap untuk mengatakan lanjut untuk mengikrarkan kaul kekal. Iya, kan kita tahu di tengah tawaran dunia yang begitu modern ada banyak tawaran, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Itu kira-kira apa saja persiapan yang Bruder sudah lakukan secara spiritual maupun secara jasmani? Ya, baik Pater, tentunya berdoa. Ya, tentunya berdoa itu penting. Kemudian tadi itu makan juga, kemudian dari jasmani. Harus makan. Ya. Kalau tidak makan bisa mati, Pak. Lalu kemudian dengan mempersiapkan diri untuk mengikrarkan kaul kekal ini, Yap. saya retret selama 50 hari. Wah, Bruder itu luar biasa. 50 hari ya. Iya, Saya selama kemarin 50 kalau gagal kami 3 minggu. Bruder luar biasa 50 hari itu orang yang hebat ya. Iya. Dan itu memang sungguh luar biasa, Bruder. Kira-kira sekarang kan Bruder sudah jadi Bruder itu. Tunggu, kaul pertamanya kapan, Bruder? Kaul pertamanya tahun Kaul berapa? pertama tahun 2014. Berarti untuk sampai sekarang sudah berapa tahun? Sudah 8 tahun, mau 9 Hampir tahun. mau 9 tahun ya. Itu waktu yang sungguh luar biasa, hampir 9 tahun baru mengikrarkan kaul kekal. Kira-kira setelah mengikrarkan kaul kekal, apa harapannya, Bruder?
harapan. Ya. Ya mungkin sebut satu atau dua lah. Ya, harapan saya mungkin ada generasi berikutnya Yap. yang ingin menjadi bruder redemptoris. Iya, iya. Itu harapan saya. Sekarang kan Bruder menjadi seorang guru bahasa Inggris di SMA Katolik Andaluri. Iya. Tidak main-main, ini posisi guru ini posisi yang luar biasa. Mungkin suatu saat Bruder bisa jadi kepala sekolah, gantikan Pater Kus, bisa jadi kita tidak tahu. Tapi kira-kira apa tantangan-tantangan yang Bruder hadapi selama menjadi seorang guru dan sekaligus menjadi seorang Bruder? Ya, memang banyak sekali tantangan Pak ya. Ya, awal perjalanan saya menjadi seorang bruder pun banyak tantangan, menjadi seorang guru juga banyak tantangan. Yap. Ya, memang dan tantangan ini memang di setiap kita manusia biasa pasti ada hal yang membuat kita lengah dalam perjalanan itu, membuat kita patah semangat. Namun yang tadi itu kita butuh Tuhan, berdoa dan butuh dukungan dari para konfrater dan orang tua. Sejauh ini tantangan yang paling berat, mungkin sebut satu saja tantangan yang paling berat yang Bruder rasakan. Iya, yang Satu saya aja lah. rasakan itu ya berangkat dari ya saya punya yang ada dalam diri saya itu kedua orang tua saya. Kedua itu. orang tua ya. Ya, saya selalu mengkhawatirkan mereka. Oh iya, Ya, iya. sangat mengkhawatirkan mereka karena tadi sakitnya orang tua dan sebagainya itu membuat saya juga punya tantangan seperti itu. Iya. Jadi memang tidak gampang ya, meskipun kita sudah menjadi seorang bruder, kita mau mengikrarkan kaul kekal, tapi kita juga punya tantangan dari luar, dari orang tua. Misalnya orang tua sakit-sakit, kita juga sebagai seorang anak pasti kita kepikiran. Tapi saya lihat bruder ini macam sudah melangkah dengan pasti ya, macam tertawa terus dari kemarin. Kira-kira nilai atau prinsip apa yang bruder sudah jalani selama ini yang buat bruder tetap kuat, tetap kokoh? Selain dari doa, selain Tuhan itu kira-kira apa? Itu dukungan. Dukungan, Ya, dukungan yang dukungan motivasi dari para konfrater, Iya. orang tua dan umat-umat yang saya jumpai. Ya, mereka selalu memberi doa. Iya. Ya, itu menurut saya itu dukungan dari mereka itu yang menguatkan saya yang untuk menjalankan panggilan saya menjadi seorang bruder. Wah, luar biasa ya, Bruder. Bruder kan bertugas di Asrama Asrama Pradita, bertugas juga di sekolah. Kira-kira bagaimana relasi selama ini dengan teman-teman komunitas? Apakah itu memang membuat Bruder semakin tertarik atau bagaimana dengan baik dengan asrama, dengan para imam, para frater pun dengan teman guru-guru di sekolah? Ya, baik Pak. Kalau di komunitas Sumber Timur itu, ya saya sangat senang ada di komunitas itu. Iya. Ya, karena itu terdiri dari imam muda juga ada, imam senior juga ada. Ya, dan saya banyak belajar dari mereka. Imam senior, saya banyak belajar dari mereka karena mereka punya cara hidupnya mereka, pergaulan mereka, terus semangatnya mereka. Ya, itu membuat motivasi saya juga menjadi redemptoris itu seperti ini, harus semangat, bergairah. Ya, itu sangat penting. Oh iya, luar biasa berarti. Dan juga kalau di sekolah ya Pak tidak? Iya, Bruder. Ya, di sekolah juga saya punya rekan-rekan guru banyak di sana. Iya. rekan-rekan Pasti guru. ada banyak guru-guru muda. Iya, Itu bagaimana menyikapinya, Bruder? Ya, saya untuk berrelasi dengan mereka memang itu harus. Iya, harus. Ya, harus berrelasi Kita dengan orang mereka. normal kita Ya. ini. Kemudian selalu ketemu dengan mereka dan selalu mengobrol, Iya. cerita, berbagi pengalaman. Nah, itu saya orang yang suka seperti itu, ngobrol dengan mereka. Oke, Bruder, kita sudah omong cukup banyak hal. Jadi Bruder masuk Redemptoris karena pertama kali kenal dari Biara. Ya. Yang kedua karena masuk seminari Hokeng, ada yang top, akhirnya tertarik. Tapi sampai di posturan tertarik menjadi Bruder. Ya. Karena Garus Mayela. Setelah itu Bruder kuliah S1 dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang dan besok akan ikrarkan kaul-kaul. Kira-kira satu hal apa yang paling berkesan selama Bruder menjadi seorang Bruder yang hampir 9 tahun? Yang Paling berkesan. berkesan ya Pak ya. Satu saja lah. Tidak perlu banyak-banyak. Sebenarnya kesan itu saya suka berjumpa dengan orang. Oh, berjumpa dengan orang ya. Ya, itu sangat bagi saya. Ya, karena saya suka berjumpa dengan orang, kunjung-kunjung ke rumahnya orang. Ya, khususnya orang kecil. Iya, Ya, di situ betul. ya memang itu perlu untuk kita mengunjungi mereka dan memberi mereka juga semangat dan doa juga mereka untuk mereka, dan itu menurut saya itu sangat penting untuk menjalani panggilan bagi seorang biarawan di mana kita di tengah-tengah dunia seperti ini kita menjumpai seperti mereka. Betul, Bro. Setelah Bro melewati banyak tantangan, banyak perjalanan, banyak kesan baik, pasti biasanya itu ada satu moto. Kira-kira motonya Bro apa?
Ya baik Pater, moto saya ambil dari Filipi. Yap. Yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa brother pilih hal itu? Ya, ini saya berangkat dari refleksi pengalaman saya menjadi seorang bruder. Yaitu dimana perjalanan panggilan saya menjadi seorang bruder itu tentunya pasti ada tantangan. Yap. Ya, dari mana tantangan itu saya merefleksikan, lalu saya memilih moto ini untuk menjadi satu moto yang dalam menjadikan kau menjadi seorang bruder. Iya, itu luar biasa. Kira-kira satu terakhir pertanyaan brother. Apa hal yang paling menarik dari brother yang kalau misalnya orang lihat orang langsung ingat? Kalau macam saya tuh orang bilang Pater udah jos, pasti jos. Jadi kalau brother apa hal yang paling menarik yang menurut brother sendiri begitu, bukan yang orang lain omong? Ya baik. Menurut saya kalau saya ketemu dua orang saya langsung memberikan senyum buat mereka. Senyum, coba berikan senyum untuk sahabat Redemptoris. Senyumnya begitu manis. Jadi para sahabat Redemptoris, brother sudah memperkenalkan diri. Kira-kira kan tidak mungkin brother sendiri yang akan jadi brother sampai mati, tidak mungkin Pak. Ya. Harus ada generasi berikut. Kira-kira apa pesan untuk orang-orang muda yang mau bergabung menjadi seorang imam, menjadi seorang calon imam Redemptoris, atau lebih khusus menjadi seorang calon brother dalam kongregasi Redemptoris? Baik Pater, yang pertama itu kita harus punya komitmen dalam diri. Komitmen. Ya, punya komitmen dalam diri bahwa kita menjadi seorang bruder itu harus semangat juga. Yap. Ya, tidak boleh loyo menjadi seorang bruder. Oh, kalau baik. Ya, harus punya komitmen, lalu tanamkan dalam diri bahwa kita itu harus bisa. Iya. Ya, harus bisa, dan harapan saya ada generasi muda yang punya niat, punya semangat untuk masuk menjadi seorang bruder. Oke. Brother baik, terima kasih brother. Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana kesan dan pengalaman brother selama menjadi brother kurang lebih 9 tahun. Kita mohon doa dari sahabat Redemptoris supaya besok misa pengikraran kaul kekalnya brother dapat berjalan dengan lancar. Oke brother, satu kata untuk umat beriman kita katakan jos ya. 1, 2, 3. Jos.